Kendedes adalah putri dari Empu Purwa, seorang Brahmana bijak di kaki Gunung Kawi. Ia tumbuh dalam lingkungan spiritual, dikenal karena kecantikan dan kebijaksanaannya. Sejak kecil, banyak yang percaya bahwa dirinya membawa cahaya takdir besar. Kendedes diculik oleh Tunggul Ametung dan dibawa ke Istana Tumapel. Meski kini menjadi permaisuri, hatinya merasa terpenjara dan sunyi. Ia menjalani kehidupan kerajaan tanpa cinta dan tanpa pilihan. Di balik jendela istana, Kendedes merenung dalam kesepian. Ia dikelilingi kemewahan, namun jauh dari kebebasan dan kebahagiaan. Tahta di belakangnya, tapi jiwanya tak pernah duduk di sana. Ken Arok melihat Kendedes turun dari kereta kerajaan di Pasar Tumapel. Wajahnya anggun, langkahnya tenang, dunia seolah berhenti sejenak. Satu pandangan itu mengubah arah hidupnya selamanya. Ken Arok menatap dari balik kerumunan, matanya terpaku pada Kendedes. Cahaya pagi membasuh wajah sang putri, memancarkan wibawa ilahi. Dalam hati, Ken Arok tumbuh rasa kagum bercampur keyakinan. Angin bertiup lembut, mengangkat ujung kain Kendedes perlahan. Dari balik tubuhnya, tampak cahaya keemasan yang suci. Momen itu sakral, semua terasa melambat dalam keheningan. Cahaya itu adalah wahyu ke Plabon, tanda ilahi bagi calon ibu raja-raja. Ken Arok sadar, ia bukan hanya melihat wanita cantik, tapi takdir Nusantara. Dari sanalah keputusan besar mulai tumbuh dalam dirinya. Di bengkel tua, Ken Arok memandangi keris buatan Empu Gandring. Api tungku menyala terang, memantulkan ambisi dalam tatapannya. Bayangan Kendedes muncul samar, mengiringi lahirnya niat besar. Ken Arok menyusup ke istana membawa keris yang belum sempurna. Di ujung lorong, Tunggul Ametung tak tahu ajal menantinya. Selendang emas Kendedes tergeletak, menjadi saksi perubahan sejarah. Kendedes berdiri sendiri di taman istana saat fajar menyingsing. Ia menutup mata dan menerima semua yang telah terjadi. Dalam diamnya, ia menjadi sosok yang jauh lebih besar dari tahta. Ken Arok dinobatkan sebagai Raja Singasari, disaksikan para bangsawan. Kendedes duduk di sisinya, anggun dan penuh wibawa. Ia tak berbicara, tapi kehadirannya lebih kuat dari 1000 kata. Di ruang suci, Kendedes menggendong bayi Anusapati dengan lembut. Bayinya bersinar, pertanda garis darah raja telah lahir. Ia bukan hanya permaisuri, ia adalah ibu dari para raja Nusantara.